Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Triska Juveni Bruce Sembiring. Saya mahasiswi semester 5 Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura, Keuskupan Agung Medan. Di sini saya ingin mencoba membuat video homili singkat pada minggu biasa ke-30 tahun A untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, Pastor Thomas Tarigan. Mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan di setiap video yang saya sajikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kehidupan rohani kita semua. Selamat menyaksikan. Pembacaan dari Injil Matius. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini diawali dengan pertanyaan orang-orang Farisi kepada Yesus tentang hukum mana yang terutama di dalam hukum Taurat. Pertanyaan dari orang-orang Farisi ini merupakan suatu pertanyaan jebakan, karena mereka bertanya perihal apa yang sudah diketahui oleh mereka. Pertanyaan dari mereka bertujuan untuk mencari kesalahan-kesalahan dari Yesus. Kerap kali kita juga melakukan hal yang sama, seperti orang-orang Farisi. Pada saat kita dilanda masalah-masalah kehidupan, tidak jarang iman kita tergoncang, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan atas ketidakmampuan kita menghadapi suatu masalah. Saudara-saudari terkasih, ada 3 poin yang terdapat dalam bacaan Injil kita pada hari ini. Poin yang pertama ialah membangun relasi manusia dengan Tuhan atau Allah. Poin yang kedua ialah membangun relasi manusia dengan manusia. Dan poin yang terakhir adalah hukum kasih. Kasih adalah suatu bentuk kebajikan ilahi, serta bentuk tindakan nyata dari seseorang kepada sesamanya sebagai ungkapan rasa sayang ataupun cinta. Pada bacaan pertama yang kita dengar bercerita tentang peraturan-peraturan orang-orang yang tidak mampu. Mengapa peraturan itu dibuat? Peraturan itu tercipta oleh seruan orang yang menderita dan tertindas. Bacaan pertama pada hari ini menjadi suatu bukti bagi kita bahwa Allah Maha Kasih. Ia tidak melewatkan sedikit pun keluh kesah setiap umatnya, melainkan mendengarkannya. Coba kita renungkan, jika Tuhan mampu memberikan kasih kepada kita, sudahkah kita kembali memberikan kasih terhadap sesama kita? Kasih mengasihi bukanlah perkara mudah bagi kita manusia, terutama pada situasi yang terjadi pada saat ini. Akhir
akhir-akhir ini banyak orang yang kehilangan kasih di dalam dirinya. Entah kasih terhadap diri sendiri, terhadap sesama, khususnya kepada Tuhan. Dari perubahan masa ke masa, masih terdapat kasus penipuan, penculikan, serta hal-hal lainnya. Ini merupakan contoh perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Yesus Kristus. Namun, bisa juga kita lihat secara sederhana. Kita manusia juga mengalami kesibukan-kesibukan duniawi. Dan kerap kali juga kita mulai jarang ke gereja, bahkan lupa mengucap syukur atas berkat yang kita terima dari Allah. Lantas, masih adakah kasih di hati kita? Ya, pasti masih ada. Kasih itu kita ungkapkan lewat kehadiran kita pada saat ini di dalam gereja ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Allah mengajarkan dan menegaskan dua perintah kepada kita untuk senantiasa kita pegang dan amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perintah yang terutama dan utama, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita masing-masing. Perintah yang kedua ialah mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Setelah mendengarkan bacaan Injil, kita pada hari ini yang memiliki keterikatan satu dengan lainnya, dapatkah kita mengambil pesan-pesan yang terkandung dari setiap bacaan dan Injil yang sudah kita dengarkan? Serta, dapatkah kita merenungkannya di dalam hati kita? Saya yakin jika kita sungguh-sungguh mendengarkan, menghayati bacaan dan Injil kita pada hari ini, pasti kita dapat memaknai pesan yang terkandung di dalamnya. Marilah kita sebagai umat beriman melaksanakan kedua perintah yang telah diberikan kepada kita lewat bacaan dan Injil kita pada hari ini. Dimulai dari membangun relasi yang lebih dekat lagi dengan Allah, melaksanakan perintahnya, serta mengasihi sesama kita manusia. Mengasihi sesama merupakan wujud konkret dari mengasihi Allah. Marilah kita memulai tindakan dari yang sederhana sebagai bukti kasih kita kepada Allah yang Maha Kasih. Semoga lewat homili yang kita dengarkan pada saat ini bermanfaat bagi kehidupan rohani kita pribadi.